Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Masih banyak kalangan yang memikirkan kegagalan timnas Indonesia di ajang AFF. Bahkan banyak juga yang memperdebatkan masa depan Sinteyong di kursi kepelatihan timnas. Ada yang mendukungnya dengan slogan STY, selalu tetap yakin, namun tidak sedikit pula yang menyerukan STY, selalu tidak yakin alias ingin STY out. Nah, daripada memperdebatkan kegagalan timnas di AFF, yang sudah jelas-jelas itu bukan agenda FIFA, lebih baik kita kembali fokus ke tujuan utama yang ada dalam agenda FIFA, yaitu Goes to World Cup, impian terbesar saat ini bagi para pemain, pelatih, PSSI hingga seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Bagi kalian yang sudah lama mengikuti perjalanan timnas Indonesia, pasti sudah tahu bagaimana perkembangan setiap para pemain keturunan yang bergabung dengan timnas. Tahu bagaimana dampak setiap pemain yang dihadirkan pada skuad Garuda, serta tahu bagaimana latar belakang dan curhatan para pemain timnas ketika membela timnas Indonesia. PSSI dengan dipimpin Pak Erick Thohir seringkali memberikan kejutan terhadap timnas dengan mendatangkan para pemain keturunan baru setiap laga di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Banyak juga para pemain yang didatangkan tepat pada waktunya dan memberikan dampak secara instan. Misalnya saja Martin Pas, di mana pada awal debutnya, Pas langsung memberikan dampak yang signifikan di bawah mister gawang timnas Indonesia. Kali ini, PSSI dikabarkan juga tengah mempersiapkan pemain anyar untuk menjadi suntikan baru skuad Garuda di laga-laga penting, khususnya di bulan Maret mendatang. Lalu siapa saja pemain yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia? Mari kita bahas bersama. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Fokus kita seharusnya sudah kembali ke kualifikasi Piala Dunia. Piala AFF sudah lewat, yang sudah biarlah sudah. Jangan biarkan kita terjebak di masa lalu. Kegagalan pada AFF cukup hanya untuk evaluasi ke depannya supaya lebih baik lagi. Tidak perlu ada perdebatan antara stay, STY, dan STY out. Itu hanya akan menjebak kita jalan di tempat, alias di sini-sini aja. Kita juga harus hargai kontrak yang disepakati oleh STY bersama PSSI. Biarlah STY untuk menyelesaikan kontraknya. Dan kita lihat nanti bagaimana perkembangan timnas di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Apakah STY bisa memenuhi target utamanya masuk 4 besar, kemudian bisa ke round 4 dan lolos Piala Dunia? Ataukah akan terhenti di round 3 ini? Yang pasti kita tidak boleh membuat statement STY out, karena STY lah pelatih pertama kalinya membawa timnas Indonesia hingga round 3. Dan juga ikut membawa mimpi-mimpi pemain timnas dan para supporter Indonesia yang menginginkan timnas Indonesia masuk ke turnamen Piala Dunia. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another. Kali ini untuk lebih mematangkan skuad Garuda saat ini, PSSI yang dikomandoi oleh Pak Erick tengah mempersiapkan pemain baru timnas Indonesia yang akan memperkuat timnas. Di bulan Maret, timnas Indonesia akan kembali bertarung di laga round 3 kualifikasi Piala Dunia. Diperkirakan hingga 4 pemain akan bisa datang tepat pada waktunya bersama timnas Indonesia. 2 nama seperti Ole Roemeny dan Jordi Weerman adalah yang pertama yang diprediksi akan bergabung dengan timnas Indonesia tepat pada waktunya. Kedua pemain ini diketahui sudah dihubungi oleh PSSI dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dokumen. Hal ini diperkuat langsung oleh Yusa Nugraha dalam podcast pribadinya yang mendapatkan cerita langsung dari Ole. Yusa mengungkapkan jika Ole Roemeny sedang dalam proses naturalisasi dan diprediksi akan selesai tepat pada waktunya. Nah, aku dapat kabar dari dia kalau atasannya sudah konfirmasi dan udah kasih kabar ke temanku ini untuk memulai proses naturalisasinya atau mulai kerjakan proses naturalisasinya oleh Roemeny. Jadi ini kabar yang sangat baik, berarti ini sekarang bulan Desember dan kita masih ada 3 bulan. Ini waktu yang sangat cukup tentunya, karena ya
Kita tahu kemarin prosesnya Kevin Dix, May sama Eliano aja bisa cepat, bisa dalam 1 bulan. Jadi aku rasa prosesnya Ole Romani ini juga bakal on time karena masih bulan Maret kita tanding lawan Australia. Jadi kalau memang sudah benar diproses saat ini, sudah mulai diproses, mulai dikerjakan prosesnya Ole Romani, berarti bulan Maret insya Allah Ole Romani bisa main lawan Australia. Nah, kita doakan saja semoga prosesnya lancar semua, gak ada kendala apapun, dan ya dia bisa segera join bermain dengan timnas Indonesia di bulan Maret lawan Australia. Kemudian Jordi Weerman, yang saat ini memperkuat MU, juga pernah mengungkapkan secara langsung kepada media Belanda Football Premier. We gaan even bellen met een bijzondere speler. Hij speelde onder andere bij Feyenoord. Onder Arne Slot nog even mee samengewerkt. Speelt nu in het altijd mooie Indonesië. En gaat waarschijnlijk zijn debuut maken voor het nationale team van Indonesië. Jordi, vertel. Dus ja, daar dachten hun altijd dat ik daar niet voor open stond. Ja. Toen hebben ze mij, toen ik kwam in juli, augustus ergens, hebben ze mij toen nog gebeld. Hoe sta je er nu tegenover? Toen heb ik gezegd, ja, ik sta ervoor open. Ik ben beschikbaar, mochten jullie mij opstellen. Maar ja, sindsdien hebben ze eigenlijk gezegd dat ze het proces zouden gaan starten. En ja, hopelijk in februari erbij. Dat zou mooi zijn. Weet je, het is nu ook, ja, je hebt natuurlijk hier je werkvergunning. Ya, kedua pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah mengakui sedang dalam proses naturalisasi yang dilakukan PSSI. Bahkan Jordi sudah memperkirakan dirinya akan selesai dinaturalisasi pada bulan Februari. Sedangkan Ole Romani belum diketahui kapan selesainya. Namun Yusa dan kita yakin akan bisa selesai lebih awal sebelum laga melawan Australia. Selain 2 nama tersebut, ada 2 nama menarik lagi yang bisa saja bergabung bersama timnas tepat waktu. 2 nama ini adalah Adrian Wibowo, pemain Los Angeles, dan Miliano Jonathans, pemain baru FC Utrecht. Adrian merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Baru-baru ini, karena kehebatannya di Los Angeles U21, Adrian langsung dipromosikan ke tim senior LAFC. Setelah mencatatkan 9 gol dan 6 assist dalam 23 pertandingan bersama tim U21. Sementara itu, Miliano Jonathans yang baru diboyong FC Utrecht dari Vitesse mencatatkan 11 gol dan 4 assist dalam 18 laga musim lalu. Potensi keduanya sangat menjanjikan untuk memperkuat lini serang timnas. Dengan bergabungnya keempat pemain tersebut dengan tepat waktu, mimpi Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia akan semakin lebar. Mimpi untuk bermain di Piala Dunia juga menjadi curahan hati banyak pemain timnas Indonesia. Salah satu yang menceritakannya adalah JSS. Dalam podcast The Highway, Jay bercerita tentang mimpinya ke Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Bahkan tak jarang ketika bersama skuad Garuda di Indonesia, ia memimpikan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia ketika ia tertidur di malam hari. One of the dreams is playing on the World Cup with Indonesia, of course. That's the biggest. But do you also dream about it at night when you're sleeping or not? To be honest, of course sometimes, but especially when I'm in Indonesia and with the guys, you know, with the team, and then in the night, or like I'm in the room with, I'm always in the room with Ragnar, for example, and then we speak about it a lot. The feeling you get then, and we didn't even do it, we didn't even do anything yet, you know, but just the thought and the feeling you get by thinking about it is crazy, you know. Ya, semoga saja apa yang Jay impikan selama ini bisa segera terwujud untuk Jay dan juga timnas Indonesia. Dengan suntikan kekuatan baru dari pemain-pemain keturunan yang tengah dipersiapkan, harapan untuk membawa timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia semakin nyata. Perjalanan ini tentu bukan hal yang mudah, tetapi mimpi besar selalu dimulai dengan langkah kecil yang penuh keyakinan. Kita harus tetap mendukung, percaya pada proses, dan fokus pada tujuan utama, yaitu membawa Garuda terbang lebih tinggi di panggung dunia. Bersama-sama, mari wujudkan impian ini untuk Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.